Halo Sobat Parents, pernahkah Anda merasa kesal dengan anak Anda, lalu kemudian Anda membentak dan marah padanya? Jika itu sering Anda lakukan, maka Anda harus berhati-hati karena tindakan itu justru akan berdampak buruk pada tugas-tugas perkembangannya. Nah, simak video ini agar Anda tetap mendapatkan informasi pentingnya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Menjadi orang tua memang tidaklah mudah. Pada dasarnya tidak ada sekolah menjadi orang tua. Karena sejatinya menjadi orang tua merupakan tanggung jawab pada anak-anak dan dilakukan seumur hidup. Kadang-kadang karena hidup makin sulit, tuntutan ekonomi dan pola asuh yang semakin kompleks, tak jarang membuat sobat parent justru kehilangan esensi untuk menjadi orang tua itu sendiri. Nah, berikut ini adalah sosok orang tua yang dapat menjadikan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang keras kepala di kemudian hari. Pertama, berbicara dengan nada keras dan membentak. Perilaku orang tua yang memarahi anak dengan nada kasar dan membentak pada dasarnya akan membuat anak takut. Mungkin anak akan menuruti orang tuanya, namun akan ada amarah dalam batinnya. Manakala orang tuanya tidak mampu memberikan arahan dan nasihat yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Apalagi jika orang tua tidak mampu memberikan contoh dengan baik, jadi jangan heran ketika anak Anda dewasa kelak akan jadi seperti Anda, keras kepala dan agresif ya. Lalu bagaimana caranya untuk menghindari perilaku itu? Usahakan untuk menegur dengan tegas. Kalaupun menangis, biarkan dan harus punya rasa ketegaan. Jangan sampai anak-anak menggunakan tangisan untuk senjatanya sebagai bagian dari playing victim. Biarkan dan berikan pengertian setelah anak diam. Faktanya, hampir tidak ada anak-anak yang mengalami masalah fatal karena menangis, kan? Kemudian tipe orang tua yang kedua adalah selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ini sangat sering terjadi. Bayangkan saja ketika pagi-pagi Anda harus segera pergi ke kantor, tapi anak-anak masih rewel dan menangis untuk diajak segera berangkat ke sekolah karena tergesa-gesa. Akibatnya Anda memaksa anak Anda yang kadang masih mengantuk atau ngambek. Lalu apa yang terjadi? Anak justru makin keras kepala dan enggan menuruti keinginan Anda sebagai orang tua. Nah, untuk mengatasi hal ini, cobalah luangkan waktu sejenak, amati dan lihat perilaku keras kepala anak Anda. Usahakan fokus untuk memberikan pemahaman kepada anak Anda. Misalnya, jika terlambat bangun, anak akan terlambat ke sekolah dan pintu gerbang sekolah sudah ditutup. Akibatnya tidak bisa masuk sekolah dan malu teman-teman, sehingga dia dicap sebagai anak pemalas. Tipe orang tua yang ketiga adalah orang tua yang tidak konsisten menjalankan aturan. Para orang tua kadang-kadang tidak tega dengan tangisan anak, dengan rengekan anak-anak saat menginginkan sesuatu. Akibat perilaku ini, tak jarang orang tua akhirnya kasihan dan justru tidak konsisten dalam menjalankan aturan. Misalnya, saat batuk tidak boleh makan es krim kesukaannya. Tentu saja akan mempengaruhi penyakit batuknya dan semakin sakit. Namun karena tidak tega, orang tua akhirnya memberi es krim pada anak karena kasihan. Nah, tindakan ini justru akan menjadi bagian dari hal negatif pada anak, karena mereka melakukan playing victim dan mencari cara serta celah untuk mendapatkan keinginannya. Jadi, usahakan tetap konsisten ya sobat parents. Tipe orang tua keempat adalah selalu mengabulkan keinginan anak. Perilaku inilah yang kadang melahirkan anak sebagai bos, padahal tindakan ini justru salah besar. Bisa dibayangkan jika anak-anak justru menjadi bos bagi orang tuanya.
para orang tua justru takut kalau anaknya menangis atau merajuk. Padahal itu hanyalah cara mereka agar keinginannya dipenuhi. Jadi, biarkan saja anak-anak merajuk, lihat, tenangkan dan beri jeda waktu. Setelah itu, diamkan mereka dan berikan pemahaman kepada mereka agar mereka paham bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi ya, semua tetap ada prioritasnya. Tipe yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan ancaman dan kalimat verbal yang tidak pantas. Wah, sobat parents, jangan pernah menggunakan hal ini ya. Misalnya dengan menakut-nakuti anak. Kalau tidak mandi nanti disuntik Pak Dokter loh ya. Atau kalau nggak mandi nanti ditangkap Pak Polisi. Yang terjadi malah mereka nanti takut kalau ke dokter untuk diperiksa kalau sakit. Jadi usahakan menggunakan kalimat yang jelas dan berguna, tegas dan mudah dipahami. Misalnya, jangan main-main hujan nak, nanti bisa batuk dan pilek. Dan itu bukan menakuti karena memang bagian dari memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anak kita. Nah, demikian sobat parents, sejumlah hal yang bisa memuat anak Anda menjadi pribadi yang keras kepala. Jadi mari berusaha terus ya. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami menjaga kesehatan mental kita bersama. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Berikan komentar Anda jika ingin berbagi atau mengalami hal-hal menarik terkait dengan parenting. Sampai jumpa di video selanjutnya.